Langsung aja, di Explainer kali ini kita bakal ngebahas sebuah perjalanan yang benar-benar luar biasa. Kita akan membedah kisah manusia pertama yang pernah ada. Bayangin, dari sebuah surga yang super sempurna, sampai akhirnya turun ke bumi tempat kita tinggal sekarang. Materinya seru banget dan penuh pelajaran penting, jadi yuk kita mulai. Nah, pertanyaan mendasarnya nih, siapa sih sebenarnya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT? Pasti banyak dari kalian yang udah nggak asing lagi kan? Yap, jawabannya adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi detail gimana beliau diciptakan itu dia yang mau kita kulik, karena prosesnya benar-benar luar biasa menakjubkan. Gini prosesnya. Berdasarkan teks sumber yang kita bahas, saat Allah SWT ingin menciptakan seorang pemimpin di bumi, semuanya dimulai dari saripati tanah yang paling bagus. Terus, setelah bentuknya sempurna, ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh tersebut. Nah, yang terjadi selanjutnya ini epik banget. Tiba-tiba Nabi Adam terbangun, beliau bersin, dan kata pertama yang keluar adalah Alhamdulillah. Keren banget kan? Dalam sekejap mata, beliau langsung hidup sebagai manusia yang gagah, sehat, dan pastinya super cerdas. Ngomong-ngomong soal cerdas, ada satu hadiah istimewa dari Allah buat Nabi Adam. Beliau dikasih pengetahuan yang tanpa batas. Maksudnya gini, beliau langsung diajari nama semua benda di alam semesta, dari mulai nama-nama pohon, jenis-jenis hewan, bintang di langit, sampai air, semuanya. Ini anugerah kecerdasan yang saking hebatnya, sampai-sampai para malaikat yang perkasa pun ikutan takjub luar biasa melihatnya. Terus, di mana dong beliau tinggal setelah diciptakan? Coba bayangin sebuah tempat yang super-duper indah. Surga! Di sini itu digambarkan sebagai tempat yang paling asyik. Nggak ada yang namanya sedih, nggak ada capek. Adam bisa ngerasain angin yang sejuk, terus ada sungai-sungai yang isinya tuh susu dan madu yang manis banget. Mau ngemil, tinggal petik buah-buahan dari pohon sambil santai. Bener-bener definisi dari kebahagiaan dan kenyamanan mutlak deh. Tapi, ya tinggal di tempat seindah itu pasti bakal kerasa kurang kalau nggak ada teman ngobrol kan? Nah, disinilah Allah yang maha baik ngasih kejutan lagi dengan menciptakan Ibu Hawa. Seorang teman hidup yang cantik, yang diciptakan khusus supaya Nabi Adam nggak pernah merasa kesepian lagi. Mereka tuh jadi kayak satu tim yang solid. Akhirnya mereka berdua bisa nikmatin surga, main, dan makan apa aja bareng-bareng dengan hati yang super gembira. Tapi tunggu dulu, ceritanya mulai tegang nih. Di tengah kebebasan surga itu, cuma ada satu aturan mutlak dari Allah. Jangan dekati pohon huldi ini, atau kalian akan menjadi orang yang rugi. Aturannya simple, dan tujuannya jelas buat ngelindungin mereka. Sayangnya, ada iblis yang iri dan sombong banget lihat mereka bahagia. Iblis pun mulai bikin rencana licik dengan nyebarin kebohongan besar. Dia bilang, makan aja buahnya, nanti kalian bakal jadi malaikat dan hidup abadi di sini. Coba posisikan diri kalian di sana. Dengan ada suara yang sok peduli, iblis terus-terusan ngebisikin tipuannya. Hei Adam, tahu nggak sih kenapa kamu dilarang deket-deket pohon itu? Itu tuh karena kalau kamu makan buahnya, kamu bakal berubah jadi malaikat hebat. Gitu terus. Rayuan dan godaan nakal ini diulang-ulang setiap saat. Dan sedihnya, karena terus-terusan digoda, pertahanan mereka goyah juga. Nabi Adam dan Ibu Hawa pelan-pelan malah jadi lupa sama satu-satunya aturan tadi. Dan boom, terjadilah kesalahan fatal itu. Mereka akhirnya memetik buah dari pohon huldi dan memakannya. Dampaknya, langsung kerasa detik itu juga. Pakaian surga mereka tiba-tiba terlepas. Dan seketika itu juga perasaan malu dan sedih yang luar biasa langsung nyerang mereka. Mereka sadar kalau mereka udah kemakan omongan iblis dan ngelanggar aturan Allah. Tapi ini bagian pentingnya, mereka nggak nyari-nyari alasan dan mereka sama sekali nggak coba sembunyi. Begitu sadar udah buat salah, mereka langsung angkat tangan, menangis, dan berdoa benar-benar dari hati yang paling dalam. Doanya berbunyi, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Ini tuh sebuah pengakuan jujur yang luar biasa teman-teman. Dan karena ketulusan hati mereka inilah, Allah yang maha pengampun dan maha penyayang akhirnya memaafkan mereka. Oke, mereka emang udah dimaafkan. Tapi tetap ada konsekuensi dan babak baru yang harus dijalanin. Sekarang, saatnya mereka ngelakuin misi utama dari awal, yaitu jadi pemimpin di bumi. Ini perubahan yang drastis banget ya. Kalau di surga semuanya serba instan dan gak kenal lelah. Nah, di bumi beda cerita. Di sini, mereka harus kerja keras, belajar bertani, bangun rumah sendiri, sampai ngerasain yang namanya kepanasan dan kehujanan. Tapi tenang aja, Allah udah janji bakal selalu nemenin dan nyayangin mereka selama mereka berbuat baik di bumi. Nah, dari seluruh perjalanan epik ini, kita bisa ambil 4 tindakan super praktis buat kehidupan kita sehari-hari. Pertama, selalu patuh. Kita harus belajar dengerin aturan Allah dan nasihat orang tua.
Kedua, waspada godaan. Harus berani cuekin ajakan buruk atau bisikan yang menjerumuskan, entah dari manapun datangnya. Ketiga, cepat meminta maaf. Kalau buat salah, jangan gengsi. Jujur aja dan langsung minta maaf tanpa banyak alasan. Dan yang keempat, ingat selalu kalau Allah itu Maha Penyayang. Selalu ngebuka pintu maaf buat siapa aja yang benar-benar mau memperbaiki diri. Pada akhirnya, Nabi Adam udah ngebuktiin ke kita kalau mengakui kesalahan dan minta maaf itu sama sekali bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah sifat dari seorang pahlawan sejati. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan penting nih. Kesalahan apa yang bisa kamu perbaiki hari ini? Jadikan cerita ini sebagai dorongan buat selalu jujur, berani, dan cepat minta maaf. Makasih udah ngikutin explainer kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.